Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Summa ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ali baitihi wa nakhusu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina khususan ila syekhna wa witana al-bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Kali ini kita dapat melanjutkan kembali pengajian tafsir Munir. Kali ini kita akan mengkaji tafsir dari ayat yang ke-135 dari surat Al-Baqarah. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Shadaqallahul azim. Insyaallah kita akan kaji hingga sampai ayat yang ke-137. Jadi kita mulai dari ayat yang ke-135 dan mudah-mudahan rampung hingga sampai ayat yang ke-137. Mari kita langsung kita melihat kepada kitab tafsir Munirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi wa fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara. Ay qalat yahudul madinati lil mu'minin kunu, bacanya kunu ya. Kunu hudan ay ittabi'ul yahudiyata. Wa qalat nasara najrana lil mu'minina kunu nasara ay ittabi'un nasraniyah. Wa qalu, dan mereka berkata, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, kunu, jadilah kalian semua wahai orang-orang mukminin, hudan sebagai pengikut Yahudi atau pengikut daripada ajaran agama Yahudi. Au nasara, atau kamu jadilah semuanya menjadi pengikut daripada ajaran orang-orang Nasrani. Ay qalat yahudul madinati lil mu'minina. Artinya qalat, telah berkata Yahudul Madinati, orang-orang Yahudi Madinah, lil mu'minina, kepada orang-orang mukmin. Kunu hudan, artinya jadilah kalian semua wahai orang-orang mukminin hudan, menjadi orang-orang Yahudi. Ay ittabi'ul yahudiyata, artinya ikutlah kalian semua al yahudiyata, kepada ajaran Yahudi. Wa qalat nasara najrana, dan telah berkata nasara najrana, orang-orang Nasrani dari kalangan suku Najran atau bangsa Najran ya, kabilah, lil mu'minina, kepada orang-orang mukmin. Mereka berkata, kunu nasara, jadilah kalian semua wahai orang-orang mukminin, nasara sebagai pengikut Nasrani atau memeluk agama Nasrani. Ay ittabi'un nasraniyata, artinya jadilah kalian semua atau ikutilah kalian semua an-nasraniyata, terhadap ajarannya Nasrani. Jadi ada orang-orang Yahudi
dan juga orang-orang dari sekelompok Nasrani dari kalangan suku Najran. Orang Yahudi di sini artinya orang-orang Yahudi yang berada di Madinah ya. Jadi ketika itu mereka ini menghadap kepada Nabi dan juga kepada orang-orang mukminin. Mereka langsung berkata kepada orang-orang mukminin, dan di situ juga ada Nabi, jadilah kalian semua, kata mereka ini, menjadi pengikut agama atau menjadi pengikut daripada ajaran agama Yahudi, atau juga jadilah kalian semua menjadi pengikut ajaran Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi meminta kepada orang-orang mukminin agar orang-orang mukminin ini mau menjadi pengikut Yahudi. Nah, ternyata orang-orang Nasrani pun juga sama, berbicara seperti itu kepada orang-orang mukminin. Jadilah kalian semua, ini Nasrani di sini adalah Nasrani dari suku Najran ya. Jadilah kalian semua wahai orang-orang mukminin menjadi pengikut daripada ajaran Nasrani. Kemudian dilanjut di sini tahtadu minad dolalati, tahtadu niscaya kalian semua wahai orang-orang mukminin mendapat petunjuk minad dolalati daripada kesesatan. Jadi mereka semua ini ya dua-duanya ya masih menganggap bahwasanya ya kita ini artinya para Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga orang-orang mukminin yang ikut kepada Nabi dianggap oleh mereka ini memeluk ajaran yang sesat menurut versi mereka. Maka kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi untuk membalas atau menjawab daripada perkataan mereka. Sehingga kemudian turunlah Qul bal millata Ibrahima. Qul, katakanlah olehmu, ini Allah mengajarkan kepada Nabi, katakanlah olehmu wahai Muhammad, bal millata Ibrahima, bahkan ikutilah kalian atau ikutlah kamu millata Ibrahima, mengikut terhadap ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tafsirannya di sini adalah qul ya asyrafal khalqi bal ittabi'u millata Ibrahim. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, ya asyrafal khalqi, wahai semulia-mulianya makhluk, bal bahkan, ittabi'u atau tetapi ikutilah oleh kalian, atau bisa juga bermakna bahkan di sini ya. Bahkan ittabi'u ikutilah oleh kalian wahai orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, millata Ibrahim, akan agamanya Ibrahim atau akan ajarannya Ibrahim. Artinya bal nakunu ahla millati Ibrahim. Artinya di sini bal bahkan nakunu adalah kami ahla millati Ibrahim, kami adalah pengikut daripada ajarannya Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika mereka berkata, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata kepada Nabi dan juga kepada orang-orang mukminin agar mereka orang-orang mukminin ini menjadi pengikut Yahudi dan juga pengikut Nasrani supaya orang-orang mukminin ini mendapatkan petunjuk, maka akhirnya Allah mengajarkan kepada Nabi untuk berkata dengan perkataan bal millati Ibrahim. Ya kalau bisa harusnya kamu yang ikut kepada ajarannya Nabi Ibrahim. Artinya di sini secara tidak langsung juga tersirat makna bahwasanya kami, kata orang-orang mukminin, kata Nabi, kami adalah pengikut daripada ajarannya Ibrahim, hanifan yang juga lurus, hanifan yang lurus. Jadi kenapa di sini Nabi ini atau Allah mengajarkan kepada Nabi tidak langsung mengatakan kepada atau mengajarkan kepada Nabi bahwa kami adalah pengikut daripada ajaran Islam, tetapi malah di sini dikatakan kul bal millata Ibrahim. Karena memang di sini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka ini mendakwakan diri mereka, mengaku bahwasanya diri mereka ini adalah pengikut setia daripada ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya di sini kehebatannya Al-Qur'an terbukti bahwasanya jawaban yang dilontarkan oleh Al-Qur'an untuk menjawab daripada perkataannya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, kenapa tidak menggunakan kata-kata Islam atau tidak menggunakan kalimat yang menyeru kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di ayat ini dengan menyeru kepada ajaran Islam supaya mereka mau ngikut kepada ajaran Islam, karena sudah pasti
ini akan ditolak mentah-mentah oleh mereka. Oleh karena itu, karena mereka ini adalah mengaku bahwasanya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani ini mengaku sebagai pengikut setia dari ajaran Ibrahim, maka Nabi di sini dengan pedenya karena diajarkan oleh Allah langsung mendakwakan dirinya sebagai pengikut ajaran Nabi Ibrahim Hanifan yang lurus. Oleh karena itu, di sini bahkan Al-Qur'an menentang pernyataan mereka terhadap Nabi yang Nabi diperintahkan untuk mengikuti ajaran mereka, ya seolah-olah ayat Al-Quran ini berkata secara tidak langsung bahwasanya jika kalian memang mengaku sebagai pengikut Ibrahim yang lurus, maka ikutlah ajaran Ibrahim yang lurus sebagaimana kami menjadi pengikut daripada ajaran Ibrahim Hanifan yang lurus. Di sini ada tafsirannya, ay mustaqiman mukhalifan lil yahudi wan nasara munharifan anhuma. Nah, maksud daripada hanifan di sini ay mustaqiman artinya yang lurus, mukhalifan yang menyelisihi lil yahudi terhadap ajarannya Yahudi, wan nasara dan juga menyelisihi terhadap ajaran Nasrani, munharifan anhuma yang sudah menyimpang keduanya. Jadi ya di sini dikatakan hanifan ini menjadi pembeda. Jadi ajaran Ibrahim yang disebut Hanif di sini di dalam ayat Al-Qur'an adalah ajaran Ibrahim yang memang murni, yang memang lurus, menyeru kepada ajaran tauhid. Bukan ajarannya Ibrahim yang memang diaku oleh pengikutnya orang-orang Yahudi dan pengikut orang-orang Nasrani. Karena mereka pun juga tadi sudah kita katakan bahwasanya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, mereka pun juga mengaku bahwasanya mereka adalah pengikutnya Nabi Ibrahim, tetapi mereka ini dikatakan oleh Al-Qur'an pengikut Ibrahim yang menyimpang gitu. Kemudian wa makana minal musyrikina, wa makana dan tidaklah karena adanya Ibrahim minal musyrikina itu merupakan bagian daripada orang-orang musyrikin. Jadi bukanlah Ibrahim itu bagian daripada orang-orang musyrikin. Ai makana Ibrahimu ala dinihim, artinya makana tidaklah ada Ibrahimu Nabi Ibrahim ala dinihim itu berdiri di atas agamanya mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa hadza i'lamu bi butlani da'wahum ittiba'ahu alaihi salam ma'a isyrakihim bi qaulihim Uzair ibnullah wal Masih ibnullah. Wa hadza dan adapun pernyataan ini, i'lamu itu adalah pemberitahuan atau pengumuman bibutlani dakwahum terhadap kebatilannya dakwaannya mereka, ittiba'ahum terhadap ittiba'ahu alaihi salam menjadi pengikutnya Nabi Ibrahim alaihi salam ma'a isyrokihim disertai kemusyrikannya mereka, bikaulihim dengan ucapannya mereka atau dengan sebab mereka pernah mengucapkan Uzair ibnullah. Adapun Nabi Uzair itu adalah anak atau putranya Allah. Wal Masih ibnullahi dan Al-Masih juga merupakan anggapan orang Nasrani sebagai anak lelakinya Allah atau putranya Allah. Al-Qur'an membantah dakwaan dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang bahwasanya mereka menganggap diri mereka itu sebagai orang-orang yang mengikut daripada ajaran Ibrahim atau menjadi pengikut daripada ajaran Ibrahim. Nyatanya mereka ini bukanlah pengikut daripada ajaran Ibrahim, karena Ibrahim sendiri itu bukanlah termasuk ke dalam bagian orang-orang yang musyrik. Ya, mereka ini yang mengaku sebagai pengikut daripada ajarannya Ibrahim dan juga ajarannya Ibrahim, mereka mengaku mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim tetapi mereka musyrik. Nah, kemusyrikannya mereka itu disebabkan dengan mereka pernah melontarkan suatu pernyataan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Ini nanti akan ketemu kisahnya ya tentang Nabi Uzair ya. Mudah-mudahan
kita masih sempat ya ada kelonggaran waktu hingga membahas tentang nanti Nabi Uzair. Saya nggak tahu, lupa itu di surat apa itu kisah tentang Nabi Uzair itu ya. Wal Masih ibnullah, dan bagi orang-orang Nasrani justru memiliki anggapan bahwasanya Al-Masih atau Nabi Isa alaihi salam itu sebagai putranya Allah. Jadi inilah yang dianggap sebagai suatu penyimpangan yang sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga oleh orang-orang Nasrani. Dan mereka ini di dalam ayat ini dikatakan sudah melakukan sebuah kemusyrikan. Bagaimana mungkin mereka menyatakan diri sebagai pengikutnya Nabi Ibrahim, padahal mereka itu adalah orang-orang yang sudah melakukan syirik kepada Allah. Sedangkan Ibrahim bukanlah sebagai pelaku daripada kesyirikan. Jadi nggak layak menurut menurut ayat ini, bahwasanya tidak layak bagi mereka menobatkan diri mereka sebagai pengikut daripada ajaran Ibrahim alaihissalam. Qulu ayyuhal mu'minuna lihaula'il yahudi wan nasara alladzina qalu lakum dzalika. Qulu, katakanlah oleh kalian wahai orang-orang mukminin, ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang mukminin, lihaula'il yahudi, kepada mereka orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan juga orang-orang Nasrani, alladzina qalu lakum, yang mereka dahulu telah berkata lakum kepada kalian, zalika, dengan perkataan tersebut. Maka apa yang diajarkan oleh Allah kepada orang-orang mukminin, akhirnya Al-Quran ini pun juga turun, ayat ini pun juga turun. Amanna billahi wa ma unzila ilaina. Allah mengajarkan agar mereka ini membalas pernyataannya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani yang sudah berkata, yang sudah kita jelaskan tadi itu tadi ya. Qalu kunu hudan au nasara. Maka apa yang diajarkan oleh Allah kepada orang-orang mukminin untuk menyanggah perkataan mereka. Qalu qulu, di situ katakanlah oleh kalian wahai orang-orang mukminin, amanna billahi. Amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan ilaina, kepada kami, wa huwa, dan yaitu yang diturunkan kepada kami, Al-Qur'anu, adalah Al-Qur'an, wa ma unzila ila Ibrahima, dan kami juga beriman terhadap apa yang diturunkan ila Ibrahima, kepada kami, minas suhufil asyrah, daripada suhuf. Suhuf ini lembaran-lembaran wahyu Allah ya, yang diberikan kepada beberapa nabi. Jadi selain Alkitab, Allah juga menurunkan suhuf berupa lembaran-lembaran wahyu. Nah, salah satunya suhuf itu diturunkan juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim ini mendapatkan suhuful asyrah, mendapatkan 10 lembaran suhuf. Ya, suhuf itu ya berisi ya pujian, zikir, dan juga nasihat. Ini suhuf itu ya sama-sama wahyu, seperti halnya kitab-kitab yang sudah biasa kita kenal seperti Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Qur'an. Wa Ismaila, dan kepada Ismail, wa Ishaqa, dan kepada Ishaq, wa Yaquba, dan kepada Yakub, wal asbati ya dibacanya ini, dan apa yang diturunkan kepada anak cucu Yakub. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada orang-orang mukmin agar berkata kepada mereka yang sudah berkata kunu hudan au nasara. Jadi diajarkan oleh Allah, katakanlah wahai orang-orang mukminin, amanna billah, kami beriman kepada Allah, beriman juga kepada apa yang sudah diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan kami juga beriman terhadap apa yang sudah diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, Ishak, Yakub, dan juga anak cucunya Yakub. Wahum, dan adapun ya al-asbab, Banu Yaquba, itu adalah anaknya Yakub. Wakanu lahu wakanu ya, di sini enggak ada lahu ya. Wakanu isnai asyara rajulan, dan mereka itu Banu Yakub, artinya anak cucunya Yakub atau anak-anaknya Yakub,
Isnai asyara rajulan, ini anaknya Yakub ya, keturunannya Yakub. Isnai asyara rajulan, berjumlah 12 orang laki-laki. Wahum, dan mereka itu adalah Yusuf, wa Bunyaminu, wa Ruwaibilu, wa Yahuda, wa Syam'unu, wa Lawa, wa Danu, wa Naqtali, wa Jaduru, Balunu, wa Yashjaru, wa Danu, was-suhuf. Sampai situ ya, Wadanu ya. Jadi anaknya yang dimaksud dengan kata asbat, pengertiannya adalah anaknya Nabi Yakub alaihi salam. Nah, mereka ini berjumlah 12 orang. Ya, salah satunya itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Ini adalah salah satu anak yang paling disayang oleh Nabi Yakub. Kemudian sisanya itu adalah saudara-saudaranya Yusuf yang berjumlah 11 orang. Was-suhufu innama unzilat ala Ibrahima lakin lamma kanu muta'abbidina bitilka suhufi kanu dakhilina tahta ahkamiha. Was-suhufu, dan adapun suhuf, innama, hanya saja sesungguhnya suhuf tersebut, unzilat, itu diturunkan ala Ibrahima, atas Nabi Ibrahim alaihi salam, lakin tetapinya lamma kanu, manakala adanya Banu Yakub muta'abbidina, mereka beribadah bitil kasuhufi, dengan berpedoman kepada suhuf tersebut, kanu dakhilina tahta ahkamiha, maka adalah mereka itu semua Banu Yakub dakhilina, mereka juga orang-orang yang termasuk tahta ahkamiha, berada di bawah ketetapan hukumnya suhuf itu. Jadi meskipun suhuf itu memang hanya diturunkan kepada Nabi Ibrahim, tetapi ketika anak keturunannya Nabi Yakub, mereka beribadah dengan berpedoman kepada suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, ya mereka juga maka mendapatkan, atau mereka juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang juga berada di bawah ketetapan hukum-hukumnya, hukum-hukum suhuf itu. Jadi ketika mereka beribadah sesuai dengan apa yang atau tercantum di dalam suhufnya Nabi Ibrahim, mereka pun juga mendapatkan pahala atau ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Fakanat munazzalatan ilaihim aidon kama annal Qur'ana munazzalun ilaina. Fakanat, maka adalah suhuf itu munazzalatan, diturunkan ilaihim kepada mereka, aidon juga, kama annal Qur'ana, sebagaimana sesungguhnya Al-Qur'an, munazzalun ilaina, itu diturunkan kepada kita. Jadi suhuf tersebut meskipun hanya diturunkan kepada Nabi Ibrahim, tapi juga ternyata juga seolah-olah diturunkan kepada mereka semua, sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi kita, meskipun memang Al-Qur'an itu hanya turun kepada Nabi Muhammad, tetapi segala ketetapan hukum-hukumnya juga itu berlaku untuk kita semua sebagai umatnya Nabi. Begitu juga suhufnya ya, suhuf yang diturunkan Allah kepada Nabi Ibrahim, ketika mereka para Banu Yakub ini berpedoman ketika beribadah kepada suhuf itu, maka mereka pun juga sama saja seperti kita yang berpedoman kepada Al-Qur'an. Begitulah kira-kira maksudnya. Kita lanjutkan. Wa ma utiya Musa minat Taurati wa Isa minal Injili. Wama, dan kami beriman kepada apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa, minat Taurati, yakni berupa kitab Taurat, wa Isa, dan apa yang telah diberikan kepada Nabi Isa, minal Injili, yakni berupa kitab Injil. Wama utiyan nabiyuna, dan kami beriman kepada apa yang telah diberikan kepada nabi-nabi, mir rabbihim, daripada Tuhan mereka, min kutubihim, yakni berupa daripada kitab-kitab yang diberikan kepada mereka, wal mu'jizati, dan juga kemukjizatan yang juga diberikan kepada para nabi. Jadi ayat Al-Quran ini lengkapnya orang-orang mukminin diajarkan oleh Allah ketika mereka
dipinta oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasrani agar mereka semua ini menjadi pengikut ajaran Yahudi ataupun menjadi pengikut ajaran Nasrani, maka orang-orang mukminin ini diperintahkan oleh Allah untuk berkata, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni adalah Al-Quran dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan para keturunannya Yakub, dan juga beriman kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan apa yang diberikan kepada para nabi daripada mukjizat dan juga kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada mereka semua. Ini seolah-olah untuk memutus asumsi bahwasanya kita ini yang tadi awalnya dituduh sesat oleh kalangan Yahudi ataupun Nasrani, supaya mereka ini berpikir ulang. Karena kami jelas orang-orang mukminin ini atau para sahabat Nabi yang hidup pada masa itu seolah-olah ingin menegaskan kami adalah mengikuti ajaran agama Ibrahim yang lurus. Kami mempercayai Ibrahim, mempercayai Al-Quran, mempercayai para nabi dan mempercayai apa yang diturunkan kepada para nabi, yakni baik dari berupa kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan juga mukjizat-mukjizat yang memang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Ya, kira-kira seperti itulah. Jadi ayat ini seolah-olah ingin menutup semua celah-celah yang dianggap oleh orang-orang Yahudi dan juga oleh orang-orang Nasrani bahwa kita ini mengikuti ajaran yang salah. Ya, salah dari mana kalau seandainya ini seolah-olah seperti ngomong gitu ya. Salah dari mana? Sesat dari mana? Wong kami ini semua sudah mengikuti apa-apa yang sudah memang ditetapkan, digariskan di dalam ajarannya Ibrahim. Bahkan kami mempercayai semua nabi-nabi, berikut juga mempercayai terhadap apa yang dibawa oleh para nabi. Baik yang dibawa itu adalah berupa kitab ataupun juga berupa kemukjizatan. Kemudian kita lanjutkan. La nufarriku, kami tidaklah membedakan baina ahadim minhum, di antara salah seorang minhum dari mereka semua. Kada bil Yahudi wan Nasara, sebagaimana adat tradisi atau kebiasaan yang orang-orang Yahudi wan Nasara dan orang-orang Nasrani, amanu bi ba'din, yang mana mereka beriman bi ba'din kepada sebagian, wa kafaru bi ba'din, dan mereka ingkar kepada sebagian yang lain. Bal nu'minu bi jami'ihim, bahkan kami beriman kepada kesemuanya mereka para nabi. Jadi ya, kata di sini dilanjutkan di dalam Al-Qur'an ini bahwasanya la nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membedakan para nabi yang sudah disebutkan tadi, tidak sama sekali kita bedakan. Karena memang di beberapa kepercayaan agama lain ada yang mereka beriman kepada satu nabi tapi tidak beriman kepada nabi yang lain. Nah, kita secara keseluruhan kaum muslimin atau orang-orang mukminin yang menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengimani secara totalitas kepada para nabi dan juga mengimani kepada apa yang diturunkan oleh para nabi. Tidak hanya beriman kepada kitab-kitab yang mereka telah bawa ataupun juga suhuf-suhuf yang mereka bawa, bahkan orang-orang mukminin pengikutnya para nabi itu maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengimani segala kemukjizatan yang ada pada para nabi tersebut. Jadi ya secara secara gamblangnya ya, mereka yang masih mengatakan bahwasanya orang-orang mukminin atau para sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang tersesat, ya kesesatannya di mana gitu. Jadi seolah-olah hal ayat ini memberikan sebuah argumentasi secara tidak langsung bahwa mereka ini orang-orang mukminin mengimani segala semua yang diimani oleh orang-orang Yahudi dan juga oleh orang-orang Nasrani. Dan tidak seperti imannya mereka semua itu para ahli kitab yang kadang beriman kepada satu hal tetapi justru menentang yang lain. Jadi ya separuh-separuh, menerima yang separuh dan menolak lagi separuh yang lainnya.
Kemudian wa nahnu lahu, wa nahnu dan adapun kami, ini kata orang-orang mukminin ya, lahu kepadanya Allah, ai lillahi artinya kepada Allah, muslimuna itu orang-orang yang tunduk, ai mukhlisuna artinya orang-orang yang tunduk, atau muslimuna juga bisa berarti pasrah ya. Ai mukhlisuna artinya orang-orang yang tunduk. Fa in amanu ail yahudu wan nasara, maka jika amanu mereka beriman, mereka di sini adalah ail yahudu artinya orang-orang Yahudi, wan nasara dan juga orang-orang Nasrani, bimisli ma amantum bihi faqad ihtadau, bimisli dengan seperti apa yang kalian beriman atau apa yang kalian imani bihi dengannya, faqad ihtadau maka sungguh ihtadau mereka mendapatkan petunjuk, mereka telah mendapatkan petunjuk. Artinya fa in amanu bit taurati min ghairi tashifin wa tahrifin kama annakum amantum bil qur'ani min ghairi tasrifin wa tahrifin faqad ihtadau. Artinya fa in amanu maka jika amanu mereka beriman bit taurati terhadap kitab Taurat, min ghairi tashifin dengan tanpa adanya tashif. Tashif itu artinya penyimpangan atau juga perubahan ya. Wa tahrifin dan juga penyimpangan, sama ya, tahrifin dengan tashif itu ya enggak beda jauh maknanya. Tahrifin dan penyimpangan, kama annakum sebagaimana annakum sesungguhnya kalian, amantum bil qur'ani kalian telah beriman bil qur'ani terhadap Al-Qur'an, min ghairi tashifin dengan tanpa adanya perubahan gitu, wa tahrifin dan juga penyimpangan, faqad ihtadau maka sungguh ihtadau mereka telah mendapatkan petunjuk. Jadi kata Al-Qur'an ini, maka jika seandainya mereka itu beriman sebagaimana apa yang sudah kamu imani juga, maka sungguh mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi siapa saja yang sudah mengikuti imannya orang-orang mukminin, jadi orang-orang siapa saja dari kalangan ahlul kitab yang mereka ikut beriman sebagaimana imannya orang-orang mukminin, maka sungguh mereka itu pun juga sudah mendapatkan petunjuk. Jadi maksud di sini beriman kepada Taurat ya, beriman kepada Taurat secara utuh yang tidak ada penyimpangan di dalamnya, tidak ada perubahan di dalamnya. Jadi yang mereka mengimani Taurat yang asli, Taurat yang murni atau Injil yang murni, maka sungguh mereka itu sudah mendapatkan petunjuk. Nah, kenapa sebabnya? Li'annahum yatawassaluna bidzalika ila ma'rifati nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum karena sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, yatawassaluna mereka menjadikan perantaraan bidzalika dengan yang demikian itu bidzalika dengan yang demikian itu amanu bit taurati ya, ila ma'rifati nubuwati Muhammadin kepada pengetahuan terhadap kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beriman kepada kitab Taurat secara utuh dengan tanpa adanya penyimpangan di dalamnya, iman yang benar-benar hakiki terhadap Taurat dan iman terhadap apa yang diturunkan Taurat dengan tanpa ada perubahan sedikit pun dari apa yang memang Allah turunkan di dalam kitab Taurat, maka mereka itu sudah mendapatkan petunjuk karena mereka telah menjadikan kitab Taurat itu menjadi perantara bagi atau terhadap mengetahuinya kenabiannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang salah satu yang dirubah di dalam kitab Taurat itu salah satunya adalah tentang sifat-sifat Nabi, kemudian tentang kenabiannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya mereka yang mempercayai terhadap kitab Taurat yang memang maknanya sudah dirubah tersebut, ya yang mereka juga sebenarnya ketahui bahwasanya itu adalah kitab yang sudah dirubah dan mereka tetap mempercayai terhadap kitab yang sudah dirubah itu, ya mereka ini seolah-olah ya belum mendapatkan petunjuk secara sempurna. Maka di sini awil makna, tafsiran yang lain adalah awil makna fa in
fa in saru mu'minina bimisli ma bihi sirtum mu'minina faqad ihtadaw minad dhalalati bidini Muhammadin wa Ibrahima. Awil makna atau tafsiran yang lain, fa in saru mu'minina, maka jika mereka menjadi mukminina orang-orang mukminin, bimisli ma bihi, dengan dengan seperti mabihi, apa yang ada dengannya, sirtum, kalian menjadi mukminina sebagai orang-orang mukminin, faqad ihtadaw, maka sungguh ihtadaw, mereka telah mendapatkan petunjuk, minad dhalalati, daripada kesesatan, bidini Muhammadin, dengan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Ibrahima, dan juga agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa intawallau ay a'radu anil imani bin nabiyina wa kutubihim fa innamahum fi syiqaqin. Wa in tawallau, dan jika tawallau, mereka berpaling, ay a'radu, artinya mereka berpaling anil imani, daripada iman, bin nabiyyin, dengan para nabi, wa kutubihim, dan kitab-kitabnya mereka, kitab-kitabnya para nabi, fa innamahum fi syiqaqin, maka hanya saja sungguh mereka itu semua fi syiqaqin, berada di dalam syiqaq. Syiqaq ini artinya permusuhan. Nah, jadi kalau seandainya mereka berpaling daripada mengimani terhadap para nabi dan juga terhadap kitab-kitab yang ada diturunkan bersamaan dengan para nabi tersebut, maka mereka ini sedang berada di dalam suatu permusuhan. Ai fa innamahum mustaqirruna fi khilafin azimin ba'idin minal haqqi fasayakfikahumullahu. Artinya fa innamahum, maka hanya saja adapun mereka semua itu, mustaqirruna, orang-orang yang mengokohkan diri mereka, fi khilafin azimin, di dalam perbedaan yang besar, perbedaan yang nyata, perbedaan yang agung, ba'idin, yang jauh, minal haqqi, daripada kebenaran, fasayakfikahumullahu, fasayakfika, maka Allah akan mencukupi hum, terhadap mereka. Fasayakfika ini ya apa sih namanya, artinya fasayakfikahumullahu, fasayakfika, maka mencukupi kamu, hum, terhadap mereka, Allahu, Allah, kalau diartikan secara kata per kata ya. Ai sayakfikallahu syiqaqahum, ai sayakfikallahu syiqaqahum, artinya sayakfikallahu, Allah mencukupi kamu, syiqaqahum, terhadap permusuhannya mereka. Wa qad anjazallahu ta'ala, dan sungguh anjazallahu ta'ala, Allah telah menunaikan wa'dahu, terhadap janjinya, biqatli bani Quraidzah, dengan diperanginya Bani Quraidzah, wasabihim, dan juga dipenjaranya Bani Quraidzah, wa ijla'i Bani Nadir, dan juga dengan diusirnya Bani An-Nadir, wa darbil jizyati, dan ditetapkannya pajak alaihim, atas mereka semua. Jadi maksudnya ayat ini itu menjadi sebuah keterangan ketika mereka, orang-orang Yahudi, yang menolak untuk mengimani terhadap para nabi, dan secara gamblangnya itu ya, salah satunya yang mereka sangat ingkari kenabiannya itu adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Jadi sungguh mereka ini sedang menyalakan api permusuhan dengan orang-orang mukminin dan juga dengan Allah tentunya. Dan nanti kata Allah, saya akan mencukupi kamu wahai orang-orang mukminin, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap permusuhannya mereka. Nah, akhirnya terbukti dengan janji Allah itu yang fasayakfikahumullahu, terbukti dengan setelahnya ketika Bani Quraidzah, salah satu Bani Yahudi atau suku Yahudi yang pernah tinggal di Madinah, dan ini salah satu kelompok yang besar juga ya untuk kalangan orang-orang Yahudi Madinah. Jadi mereka ini pernah diperangi oleh Rasulullah, kemudian mereka juga pernah dipenjara oleh Rasulullah. Sedangkan Bani Nadir yang juga merupakan salah satu suku atau kabilah ya yang kekuatannya pun juga cukup besar, ya imbanglah dengan Bani Quraidzah. Mereka pun juga mengalami pengusiran
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun juga diharuskan untuk membayar pajak kepada umat muslimin pada masa itu. Wa huwas samiul alimu, dan adapun Allah as-samiul alimu itu zat yang maha mendengar, al-alimu juga yang maha mengetahui. Fayudriku ma yakuluna wa ma yudmiruna wa qadirun ala uqubatihim. Fayudriku, maka Allah mendapati, ma yakuluna, terhadap apa yang telah mereka katakan, wa ma yudmiruna, dan terhadap apa yang telah mereka simpan, wa qadirun ala uqubatihim, dan Allah maha kuasa ala uqubatihim, untuk menyiksa mereka. Nah, mudah-mudahan ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, tetapi mudah-mudahan ini barakah, dan kita juga mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya tutup, kita lanjutkan lagi minggu depan. Mudah-mudahan tidak ada halangan yang berarti. Kita akhiri, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi